Selamat datang di perkuliahan rekayasa perangkat lunak. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ke-12 dan pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas terkait dengan arsitektur sistem. Nah, untuk arsitektur sistem ini merupakan topik terakhir dari mata kuliah ini dan akan dibahas dalam dua pertemuan, yaitu pertemuan 12 dan pertemuan 13. Nah, apa tujuan pembelajaran? Apa yang diharapkan Anda bisa tahu dari mata kuliah dari topik ini? Yaitu yang pertama, Anda diharapkan nanti bisa tahu konsep arsitektur perangkat lunak, termasuk definisinya itu apa, dan kemudian seperti apa gambaran dari arsitektur perangkat lunak, dan tentang perancangan arsitektur. Kemudian yang kedua, Anda diharapkan bisa menjelaskan apa sebenarnya pentingnya atau manfaatnya dari melakukan perancangan arsitektur perangkat lunak. Setelah itu, tujuan pembelajaran selanjutnya adalah Anda diharapkan tahu hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan proses perancangan arsitektur perangkat lunak. Kemudian yang keempat, Anda diharapkan bisa paham, nanti ada yang disebut dengan pola-pola arsitektur, jadi bisa tahu jenis-jenis pola tersebut. Kemudian Anda diharapkan bisa tahu, bisa menentukan kira-kira untuk suatu perangkat lunak itu pola arsitektur yang tepat seperti apa, dan diharapkan yang terakhir Anda mampu membuat arsitektur sistem dari sebuah perangkat lunak. Nah, selanjutnya untuk arsitektur perangkat lunak ini nanti kita akan membahas 5 topik. Yang pertama adalah tentang pengantar arsitektur sistem yang termasuk di dalamnya definisinya, dan kemudian yang kedua keputusan perancangan arsitektur. Di sini akan membahas terkait dengan hal-hal apa saja yang kemudian harus dipertimbangkan sebelum melakukan perancangan arsitektur. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan sudut pandang arsitektural, yaitu jenis-jenis arsitektur sistem yang bisa dibuat. Yang kemudian yang keempat ada pola-pola arsitektural atau bisa dikatakan template untuk merancang arsitektur yang ada. Yang kelima adalah arsitektur dari aplikasi. Kita masuk ke pembahasan pertama tentang pengantar arsitektur sistem. Kita masuk ke apa definisi dari arsitektur sistem. Jadi apa yang dimaksud dengan arsitektur sistem? Nah, kalau kita bicara tentang arsitektur sistem itu kita membahas terkait dengan bagaimana membuat atau bagaimana susunan dari sistem yang akan dikembangkan atau bagaimana organisasi dari sistem yang akan dikembangkan dan bagaimana struktur sistem secara keseluruhan akan dirancang. Nah, jadi kalau arsitektur sistem dilihat dari definisinya itu adalah gambaran atau model dari sistem secara keseluruhan. Jadi dalam satu model itu akan menggambarkan bagaimana komponen apa saja isi atau struktur dari perangkat lunak yang akan kita kembangkan. Nah, kemudian arsitektur sistem ini, pembuatan model arsitektur sistem itu adalah langkah pertama yang dilakukan dalam proses perancangan perangkat lunak. Jadi sebelum kemudian melakukan perancangan yang lain, pertama yang dilakukan adalah merancang arsitektur sistem. Kenapa bisa demikian? Karena arsitektur sistem ini dia akan menggambarkan sistem secara keseluruhan. Jadi tidak secara detail, tetapi nanti akan dari melihat arsitektur sistem itu melihat gambaran sistem secara utuh. Mungkin arsitektur sistem ini bisa diumpamakan sebagai maket yang dibuat pada saat ingin membuat rumah. Nah, kalau maket itu kan biasanya tidak terlalu detail, tetapi sudah kelihatan gambaran umumnya nanti rumah yang akan dibuat seperti apa, atau denanya seperti itu. Nah, kemudian dari proses arsitektur sistem ini nanti menghasilkan sebuah output yang disebut dengan model arsitektur. Jadi akan dihasilkan sebuah model arsitektur nanti dalam bentuk diagram grafik seperti itu. Nah, diagramnya dia akan menggambarkan komponen apa saja yang ada di dalam sistem yang akan kita kembangkan. Jadi bagian-bagian sistemnya akan seperti apa dan bagaimana keterkaitan antara bagian di dalam sistem tersebut. Nah, mungkin kalau gambaran kasarnya ini seperti dengan diagram sequence diagram yang kita gambarkan di pertemuan sebelumnya. Cuman kalau sequence diagram dia menggambarkan komponen di dalam satu use case atau di dalam satu fungsi. Nah, sedangkan kalau arsitektur sistem dia menggambarkan komponen secara lebih umum seperti itu. Nah, kemudian arsitektur sistem ini dia umumnya
banyak digunakan pada proses pengembangan dengan menggunakan proses agile, di mana seperti yang kita ketahui model agile itu tidak membutuhkan, dia menghindari membuat dokumentasi yang terlalu detail. Nah, jadi kalau arsitektur sistem ini kira-kira dia memuat gambaran sistemnya seperti apa, tetapi tidak terlalu detail. Jadi cukup menggambarkan secara umum sistem yang akan dikembangkan. Nah, kalau di dalam model proses agile, proses pembentukan arsitektur sistem itu biasanya dibuat di awal pengembangan. Nah, selanjutnya jenis arsitektur sistem itu pada dasarnya ada dua. Kita bisa membuat arsitektur sistem yang skala kecil, bisa juga yang skala besar. Nah, kalau skala kecil ini adalah arsitektur sistem dari sebuah program yang dikembangkan. Jadi kalau misalnya kita membuat sistem informasi rumah sakit, kemudian kita mau buat arsitektur sistem dari sistem itu, maka dia termasuk ke yang skala kecil, jadi untuk satu program. Nah, sedangkan untuk arsitektur sistem yang skala besar ini adalah sistem-sistem yang skalanya skala enterprise. Biasanya sistem ini adalah sistem yang terdiri dari beberapa program atau beberapa komponen program. Nah, kemudian pembagian program ini biasanya dimiliki oleh beberapa perusahaan atau terletak di beberapa organisasi. Nah, ini adalah kalau dibuatkan arsitektur sistem dari sistem tersebut, itu adalah arsitektur yang skala besar. Nah, untuk perkuliahan ini, untuk materi ini, nanti pembahasannya fokus ke bagaimana merancang arsitektur sistem yang skalanya arsitektur skala kecil. Nah, kemudian, apa manfaat dari membuat arsitektur sistem? Nah, secara garis besar, pembuatan atau perancangan arsitektur sistem dan mendokumentasikan arsitektur sistem itu mempunyai 3 manfaat. Jadi yang pertama bisa dilihat manfaatnya dari sisi proses komunikasi dengan stakeholder. Stakeholder ini berarti bisa saja end user, bisa saja orang yang memesan perangkat lunak yang kita kembangkan. Nah, arsitektur sistem ini bisa menjadi kerangka diskusi atau bisa menjadi panduan si tim pengembang yang diberikan ke stakeholder untuk punya gambaran nanti secara garis besar apa saja yang ada di dalam sistem yang ingin kita kembangkan dan susunan dari layanan tersebut atau komponen tersebut seperti apa. Nah, kenapa kemudian yang dijadikan kerangka diskusi untuk stakeholder itu adalah arsitektur sistem? Karena arsitektur sistem itu dia bersifat umum, tidak terlalu detail dan tidak terlalu teknis, sehingga bisa dikomunikasikan dengan mudah, bisa difahami dengan mudah oleh si stakeholder. Kemudian selain itu dia juga sangat bermanfaat atau bisa digunakan oleh sistem analis. Digunakan oleh sistem analis sebagai petunjuk. Jadi dari arsitektur sistem ini si sistem analis nanti bisa punya gambaran kira-kira untuk sistem yang akan dikembangkan dia akan memiliki kebutuhan non fungsional seperti apa. Jadi misalnya sudah ditentukan sistem yang akan dikembangkan, misalnya kebutuhan non fungsional yang paling utamanya adalah performansi. Nanti dari situ sistem analis bisa melihat dari arsitektur sistem apakah kira-kira kebutuhan non-fungsional yang diinginkan bisa terpenuhi atau tidak. Nah, itu bisa tergambar dari arsitektur sistem yang dikembangkan. Kemudian yang ketiga manfaatnya untuk large scale reuse. Jadi penggunaan kembali model arsitektur yang dikembangkan untuk domain perangkat lunak yang sama, itu kemudian arsitektur sistem yang dikembangkan bisa digunakan kembali, jadi bisa dijadikan panduan dalam pengembangan aplikasi serupa. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih bisa memahami arsitektur sistem sebenarnya yang seperti apa, yang dimaksud tadi bahwa dia gambarannya seperti umum seperti apa, bisa dilihat di contoh arsitektur sistem untuk sebuah sistem kontrol robot pengemasan produk secara otomatis. Nah, ini bisa dilihat di slide 6. Salah satu cara untuk membuat arsitektur sistem itu bisa digambarkan dengan diagram blok seperti itu, di mana diagram bloknya ini akan berisi segi 4 seperti ini yang melambangkan komponen di dalam sistem. Nah, kemudian kalau ada gambar seperti ini berarti komponen tersebut dia memiliki subproses atau subproses seperti itu atau subkomponen. Nah, dari sini sebenarnya punya gambaran. Jadi dari arsitektur sistem ini bisa kita punya gambaran bahwa sistem ini, sistem pengemasan secara otomatis ini secara garis besar dia punya 5 komponen. Bisa dilihat di sini komponen visionnya
komponen sistem untuk identifikasi objek. Kemudian ada satu komponen yang terkait dengan lengan, jadi ada lengan, ada gripper atau penangkap objek. Fungsinya ini seperti tangan manusia, seperti itu. Ini ada seperti lengan, kemudian nanti ada di komponen untuk pengemasannya, ada pemilihan jenis pengemasan seperti apa sama sistem pengemasannya, dan yang terakhir adalah di sistem nanti ada komponen untuk conveyor atau conveyornya, yaitu nanti tempat menaruh barang atau ban berjalan seperti itu. Nah, dari sini kemudian dari arsitektur sistem itu sama dengan diagram konteks, dia punya garis seperti ini yang melambangkan itu adalah data atau aksi yang dilewatkan antar komponen. Ini berarti kalau ada alurnya seperti ini, nanti dari vision system itu bisa ke bagian controller di sini, arm atau gripper controller, atau bisa ke aliran datanya ke sistem untuk mengidentifikasi objeknya. Nah, setelah objeknya diidentifikasi, nanti dia masuk ke sistem pengepakan atau sistem pengemasan. Di sistem pengemasan ada dua proses yang dilakukan, yaitu memilih jenis pengemasannya, kemudian melakukan pengemasannya. Setelah itu selesai, nanti bisa ke bagian conveyor, jadi sudah ditaruh ke si conveyor, dari conveyor ke conveyor di sistem. Nah, seperti itu. Jadi dari sini kita punya gambaran bahwa arsitektur sistem itu menjabarkan apa saja komponen yang ada di sistem yang akan kita kembangkan, dan dia dibahasnya secara general, tidak terlalu detail, sehingga punya gambaran nanti di sistemnya seperti apa dan jalannya seperti apa. Nah, selanjutnya untuk membuat perancangan arsitektur seperti tadi, untuk menghasilkan model arsitektur sistem itu ada beberapa hal sebenarnya yang perlu dipertimbangkan di awal oleh tim pengembang yang bertanggung jawab membuat rancangan arsitektur. Nah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan tersebut bisa diperoleh, bisa diketahui dari menjawab beberapa pertanyaan yang ada di slide 7 ini. Jadi yang pertama yang perlu dipertimbangkan adalah terkait dengan apakah sudah ada arsitektur aplikasi serupa yang akan kita kembangkan. Nah, kalau sudah ada, itu kita bisa menjadikan arsitektur tersebut sebagai template atau panduan dalam mengembangkan arsitektur sistem yang dikembangkan. Jadi tidak perlu membuat arsitektur sistem dari awal, kemudian mencari kira-kira komponennya seperti apa. Tetapi kalau kita sudah identifikasi bahwa ada aplikasi serupa yang pernah dikembangkan dan kemudian ada arsitekturnya yang tersedia, maka kita bisa menggunakan arsitektur tersebut sebagai template. Nah, jadi yang pertama dipertimbangkan sebelum merancang, kita cari dulu apakah sudah ada arsitektur untuk aplikasi serupa. Kemudian yang kedua yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana sistem tersebut akan didistribusikan. Maksudnya akan didistribusikan adalah apakah sistem yang dikembangkan nanti diletakkan di beberapa prosesor yang berbeda, atau gampangnya mungkin apakah dia berada di terminal atau server yang berbeda. Nah, apakah dia masuk di distributed system? Nah, ini juga yang harus jadi pertimbangan, karena nanti akan tergambar di arsitektur sistemnya. Apakah sistem kita stand alone, apakah hanya ditempatkan di satu server, atau ditempatkan di banyak terminal atau banyak server. Selanjutnya adalah terkait dengan pola atau style arsitektur yang akan digunakan. Nah, itu nanti ada penjelasannya, jenis-jenis style atau pola yang kita bisa gunakan, pola arsitektur yang bisa kita gunakan, kemudian nanti dipilih arsitektur atau pola style apa yang cocok untuk aplikasi yang akan kita kembangkan. Kemudian dicari pendekatan apa yang bisa digunakan untuk menyusun sistem. Nah, ini terkait dengan pola tadi. Kemudian bagaimana komponen struktural didekomposisi menjadi subsistem. Nah, ini akan digambarkan jadi bagaimana sistem kita yang kita buat, jadi secara garis besarnya. Kemudian bagaimana kita memecah ke dalam bentuk subsistem dari aplikasi yang akan kita kembangkan. Nah, ini nanti subsistem ini bisa menjadi komponen-komponen di dalam arsitektur yang akan kita buat. Kemudian strategi apa yang digunakan untuk mengatur operasi dari komponen yang ada di sistem. Nah, operasi-operasi yang ada di sistem itu juga bisa tergambar atau bisa menjadi panduan dalam penyusunan komponen di dalam arsitektur sistem.
Kemudian organisasi arsitektur apa yang digunakan untuk menyajikan kebutuhan non-fungsional dari sistem. Jadi kebutuhan non-fungsional itu sangat berpengaruh terhadap pemilihan pola ataupun penggambaran arsitektur dari sistem yang akan kita kembangkan. Kemudian yang terakhir, bagaimana caranya mengevaluasi perancangan arsitektur, dan kemudian yang terakhir, bagaimana arsitektur tersebut akan didokumentasikan. Nah, kira-kira sebelum melakukan perancangan, hal-hal ini yang kemudian dijadikan pertimbangan untuk nanti bisa membantu dalam pembuatan arsitektur sistem. Nah, seperti tadi yang dijelaskan di bagian ini ya, di bagian sini, itu dikatakan bahwa arsitektur sistem itu akan sangat mempengaruhi kebutuhan non-fungsional dari sistem. Jadi dari arsitektur sistem yang dibuat itu bisa diketahui atau bisa dilakukan evaluasi kira-kira kebutuhan non-fungsional yang diinginkan di sistem yang akan kita kembangkan bisa terpenuhi atau tidak. Nah, oleh karena itu di sini di slide 8 itu ada panduan seperti apa pola arsitektur yang akan kita adopsi terkait dengan kebutuhan non-fungsional apa di sistem kita yang ingin kita maksimalkan atau yang akan kita tonjolkan, seperti itu. Apa yang penting? Nah, seperti yang kita ketahui kan kebutuhan non-fungsional itu ada banyak, dan kemudian tidak mungkin semua kebutuhan non-fungsional yang ada itu bisa maksimal diterapkan di dalam sistem yang akan kita kembangkan. Jadi cukup melihat kebutuhan non-fungsional apa yang paling utama, yang kita anggap kritis atau penting di sistem yang akan kita kembangkan, dan itu yang menjadi penentu dalam perancangan arsitektur sistem. Nah, langkah-langkahnya itu bisa dilihat di slide 6. Nah, bisa dilihat di sini performansi. Nah, kalau di sistem yang akan kita kembangkan, poin utama non-fungsionalnya adalah performansi. Jadi bagaimana sistem kita performansinya bagus. Nah, itu yang utama. Yang perlu diperhatikan dalam perancangan arsitektur yaitu operasi-operasi penting di dalam sistem kita itu sebaiknya tidak diletakkan di dalam banyak komponen yang terpisah. Jadi sebaiknya semakin sedikit dia tersebar di dalam komponen di dalam sistem itu akan semakin baik. Tentu saja misalnya kita punya perangkat lunak yang dimana operasinya mungkin tersebar, sistem kita tersebar di beberapa server. Nah, tentu saja pengaksesannya akan lebih cepat kalau dia misalnya hanya diletakkan di dalam satu server, karena tentu saja antara server itu akan saling terkoordinasi. Sama juga dengan arsitektur sistem, ketika operasi-operasinya itu terletak di komponen-komponen yang terpisah, nah tentu saja itu akan performansinya akan lebih menurun dibandingkan dengan operasi tersebut hanya disimpan hanya tersebar di beberapa komponen saja atau hanya ada di satu komponen, seperti itu. Nah, kemudian security. Kalau perangkat lunak yang akan kita kembangkan penekanannya yang akan sangat ingin dicapai itu adalah di security, maka pertimbangan di arsitektur sistem adalah penting untuk meletakkan aset-aset yang penting atau komponen yang dianggap penting keamanannya dijaga itu ditaruh di layer terbawah. Nanti ini bisa dilihat lebih rinci penjelasannya di pola layer pola layer seperti itu. Dan kemudian harus diterapkan adanya validasi security pada layer terbawah tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian untuk safety, kalau yang menjadi penekanannya adalah safety, maka operasi-operasi yang terkait dengan safety, jadi operasi-operasi yang melibatkan safety ini harus sebaiknya diletakkan di satu komponen atau misalnya lebih dari satu komponen, tapi tidak perlu terlalu banyak, sama halnya dengan performansi ini. Tapi perlu yang dilihat di sini adalah cukup operasi-operasi yang terkait dengan safety. Kemudian kalau penekanannya adalah di availability, jadi ketersediaan sistem, yang ingin kita tonjolkan bagaimana sistem kita ini tidak rentan terhadap error, jadi tidak bisa digunakan, dia pokoknya bisa tersedia 1 kali 24 jam, kali 7 hari, kali 30 hari, nah seperti itu dalam 1 bulan. Itu lebih baik membuat arsitektur sistem itu di mana menggambarkan adanya komponen yang redundan. Kenapa bisa seperti ini? Jadi ketika komponennya redundan, ada komponen yang bisa mengerjakan hal yang sama, maka apabila satu komponen misalnya terjadi error,
maka bisa di-backup oleh komponen yang lainnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kalau dia penekanannya ke maintainability, gampang ditambahkan fungsinya, kemudian kapan gampang atau mudah dirubah fungsinya, maka dipertimbangkan dalam arsitektur sistem merancang komponen-komponen yang fine grain atau self-contained, atau bisa dikatakan reusable, bisa berdiri sendiri, sehingga dia mudah diubah. Ketika satu komponen dirubah, dia tidak mempengaruhi komponen lainnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kira-kira ini yang menjadi pertimbangan. Jadi nanti pada saat ingin mengembangkan sistem, kita bisa menganalisa lebih awal kebutuhan non-fungsional apa yang penting di sistem yang akan saya kembangkan. Nah, kemudian dicari kira-kira untuk kebutuhan non-fungsional itu seperti apa arsitektur sistem yang harus saya buat. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang sudut pandang arsitektural. Jadi pada saat perancangan arsitektur sebuah sistem itu sebenarnya kita bisa membuat model arsitektur dari beberapa sudut pandang. Itu tergantung nanti dari kebutuhan dari sistem yang akan kita kembangkan. Nah, sama halnya dengan kita mengambil gambar. Jadi satu objek yang akan kita ambil gambarnya pada saat kita memotret itu kita bisa memotretnya dari sudut pandang yang berbeda. Objeknya sama, tetapi hasil gambarnya nanti akan berbeda karena kita mau menonjolkan sebuah sudut pandang tertentu dari objek tersebut. Nah, begitu halnya dengan arsitektur sistem. Jadi satu sistem yang akan kita buat arsitekturnya itu nanti bisa menghasilkan beberapa arsitektur tergantung dari sudut pandang mana yang akan kita ambil. Nah, menurut Kracen di bukunya tahun 95, arsitektur sistem, perspektif arsitektur sistem itu bisa dibagi atas 4, bisa dilihat dari logikal, bisa dilihat dari prosesnya, bisa dibuat arsitektur berdasarkan sudut pandang development, sama bisa dilihat dari sudut pandang fisikal. Kemudian pada tahun 2000, Hofmeister dan kawan-kawan itu menambahkan satu perspektif lagi yang disebut dengan perspektif konseptual. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa walaupun arsitektur sistem itu bisa digambarkan dalam berbagai jenis sudut pandang, tetapi dalam implementasinya nanti kita cukup memilih satu atau beberapa view saja yang dianggap penting. Jadi tidak perlu arsitektur sistemnya semua digambarkan dalam 5 view ini. Nah, jadi tergantung kebutuhan. Oke, yang pertama kita lihat bagaimana arsitektur sistem yang dibuat berdasarkan sudut pandang atau logical view. Nah, arsitektur sistem yang dibuat dari logical view itu biasanya terdiri dari objek kelas. Komponennya berupa objek kelas, di mana objek kelas ini dia menggambarkan entitas, di mana entitas ini dihasilkan dari kebutuhan sistem yang dikembangkan. Jadi dari kebutuhan sistem yang dibuat nanti akan dirancang entitasnya yang akan menjadi objek kelas yang akan dibuat. Nah, jadi kalau dari segi logical view berarti arsitekturnya itu menggambarkan objek-objek kelas yang ada di dalam sistem. Selanjutnya bisa juga kita buat arsitektur sistem dari sudut pandang proses, atau melihat proses atau interaksi komponen yang ada di dalam sistem. Proses interaksi apa saja yang ada di dalam sistem yang akan kita kembangkan. Nah, untuk proses view ini itu sangat berguna, bisa digunakan oleh tim pengembang untuk mengukur kebutuhan non-fungsional dari sistem. Jadi dari arsitektur sistem berdasarkan proses view itu bisa kelihatan, bisa dinilai apakah kira-kira performansi dari sistem yang akan dikembangkan ini nanti bisa memenuhi standar performansi yang diinginkan. Apakah kemudian availability-nya bisa terpenuhi. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dari sudut pandang development atau pengembangan. Nah, ini biasanya dibuat arsitektur ini akan sangat membantu si software manager atau programmer. Misalnya sistem yang akan kita kembangkan ini lumayan besar dan akan dibuat oleh beberapa orang, akan dibagi-bagi ke beberapa orang atau beberapa tim. Nah, otomatis kita harus menentukan untuk tim ini nanti akan kebagian bagian sistem yang mana. Nah, ini kita bisa mendapat gambaran bagian-bagian sistem yang bisa dikembangkan secara terpisah dengan menggambarkan arsitektur dari sudut pandang development. Jadi membagi komponen-komponen perangkat lunak yang biasanya berupa fungsi-fungsi dalam perangkat lunak, kemudian nanti setiap komponen akan dibagikan ke setiap programmer atau setiap tim program untuk dikembangkan secara terpisah. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi fisikal. Nah, kalau dari sisi fisikal itu arsitektur sistemnya
menyertakan perangkat keras yang akan digunakan di sistem dan kemudian distribusi perangkat lunaknya seperti apa. Nah, jadi seperti apakah akan perangkat arsitekturnya atau perangkat lunaknya akan diimplementasikan atau diterapkan di beberapa server, atau misalnya ada perangkat keras khusus yang harus digunakan di perangkat lunak yang akan kita kembangkan. Nah, ini sangat berguna bagi seorang sistem engineer dan kemudian nanti bisa menjadi panduan untuk melakukan perancangan sistem deployment-nya akan seperti apa. Kemudian yang terakhir itu ada tambahan dari Hofmeister yang mengatakan bahwa akan sangat penting juga untuk membuat arsitektur dalam sisi konseptual. Nah, dari sisi konseptual ini dia menggambarkan arsitektur yang kemudian digunakan untuk bisa menentukan kira-kira komponen apa yang bisa digunakan kembali. Jadi komponen apa di arsitektur sistem yang kita gunakan yang bisa digunakan kembali. Nah, umumnya konseptual ini biasanya hampir selalu dibuat dalam tahap perancangan sistem yang akan dikembangkan. Contoh arsitektur sistem yang dari sisi konseptual ini bisa dilihat tadi di slide 6. Nah, ini. Jadi arsitektur dari sistem kontrol robot pengemasan produk ini contoh dari arsitektur sistem dari sisi konseptual. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke pola arsitektural. Tadi ada pola arsitektural ini jadi satu poin yang bisa dipertimbangkan sebelum memulai membuat rancangan arsitektur. Jadi pola arsitektural ini nanti ada beberapa jenis yang kemudian nanti tinggal dipilih salah satunya kita mau mengadopsi pola yang mana untuk membuat rancangan arsitektur yang akan dikembangkan. Nah, apa ide dari pola arsitektural ini? Jadi pola arsitektural ini adalah cara menyajikan, membagi, dan menggunakan kembali pengetahuan tentang sistem perangkat lunak yang telah digunakan secara luas. Ini maksudnya bahwa apabila ada sistem yang sudah dikembangkan, kemudian tadi ada arsitekturnya, sebenarnya arsitekturnya itu bisa reusable, bisa digunakan kembali untuk mengembangkan perangkat lunak lain yang mungkin punya domain masalah atau punya kemiripan dengan sistem yang akan dikembangkan. Kemudian pola arsitektural ini dia berupa kerangka kerja, berupa aturan, yang kemudian kerangka kerja dan aturan ini itu telah digunakan dan telah diuji atau telah diteliti pada sistem dan lingkungan yang berbeda, sehingga tadi bisa diadopsi untuk membuat arsitektur sistem yang akan kita kembangkan. Nah, sebenarnya ada jenis pola arsitektural atau style arsitektural yang bisa kita gunakan untuk merancang arsitektur sistem yang akan kita kembangkan. Tetapi di sini saya hanya menampilkan 5 jenis, di mana jenis pola ini yang umum atau banyak digunakan oleh di proses pengembangan sistem. Nah, yang pertama ini mungkin yang sudah sangat familiar dan mungkin pernah Anda terapkan, mungkin di perkuliahan pengembangan aplikasi web seperti itu. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan model MVC atau model view control. Kemudian yang kedua ada yang disebut arsitektur layer. Yang kemudian yang ketiga ada arsitektur repository. Yang keempat arsitektur client server, ini juga umum kita temui jenis pola arsitektural ini. Dan yang terakhir adalah pipe and filter architecture. Selanjutnya saya akan membahas satu persatu tentang jenis pola ini. Oke, di slide 11 ini itu ada penjelasan terkait dengan pola arsitektural MVC, ada deskripsinya, ada contoh penggunaannya seperti apa, kapan digunakan, keunggulannya bagaimana, sama kekurangan dari penggunaan pola arsitektural ini. Nah, ini deskripsinya seperti ini. Jadi dia pola arsitektural ini jadi arsitektur sistem. Ketika menggunakan pola ini dia akan memisahkan komponen sistem atas 3. Jadi yang pertama ada komponen model, ada komponen view, dan kemudian ada komponen controller. Nah, mungkin ini sudah ada gambaran terkait dengan arsitektur ini, karena memang arsitektur ini paling sering terdengar dan paling sering digunakan lah. Nah, ini idenya adalah dia akan memisahkan sistem yang mengadopsi arsitektur ini, itu akan memisahkan presentasi
dan interaksi dari data sistem. Jadi tadi ada model, ini terkait dengan komponen yang terkait dengan pengaturan data nanti ditempatkan di model. Kemudian yang terkait dengan cara datanya akan ditampilkan pengguna itu ada di view, dan controller ini terkait dengan komponen yang akan mengatur interaksi si pengguna dengan sistem. Nah, ini contohnya nanti di controller yang terkait dengan bagaimana interaksinya, apakah dengan menekan tombol, melakukan klik mouse, atau seperti apa, itu dimasukkan ke dalam komponen controller seperti itu. Nah, kemudian contoh dari pola arsitektur ini adalah arsitektur dari aplikasi sistem berbasis web yang diatur menggunakan pola MVC. Ya, jadi memang MVC ini banyak diterapkan di sistem-sistem yang berbasis web. Setelah itu, kapan model ini bisa digunakan? Jadi kita mempertimbangkan menggunakan pola arsitektural ini ketika sistem yang akan kita kembangkan itu dia memiliki banyak jenis interaksi atau banyak cara menampilkan data ke penggunanya. Tuh. Atau kemudian interaksi dan presentasi datanya itu tidak diketahui kira-kira nanti ke depannya apa perlu ditambah lagi jenisnya atau tidak. Nah, itu bisa menggunakan pola ini. Karena apa? Kalau bertambah kan tinggal ditambahkan di bagian misalnya controller. Kalau bertambah proses menampilkan datanya bisa ditambahkan di view tanpa mengganggu komponen yang lain, seperti itu. Kemudian keunggulan dari pola arsitektur ini ketika diadopsi untuk mengembangkan sistem itu adalah ya memungkinkan data yang diubah sesuai dengan representasinya, karena tadi dipisah antara data dengan yang view sama controller. Kemudian dia mendukung presentasi data yang sama dengan cara yang berbeda. Jadi datanya sama tetapi mungkin cara menampilkannya itu berbeda. Tinggal diatur di bagian view tanpa mengganggu misalnya data yang akan ditampilkan. Seperti itu. Kemudian kekurangannya biasanya ada di kompleksitas kode sama kode tambahan yang mungkin pada saat mendefinisikan model data sama interaksinya itu masih sederhana, tapi kalau kemudian ada penambahan kompleksitas penambahan interaksi atau penambahan kode-kodenya, nah itu kompleksitasnya akan terus bertambah. Sebenarnya kalau dilihat dari sini keunggulannya masih bisa lebih menonjol dibandingkan dengan kekurangannya, sehingga bisa ya mempertimbangkan model MVC ini dalam membuat arsitektur sistem yang akan kita kembangkan kalau kita mau membuat sistem yang berbasis web. Nah, contoh arsitektur sistem yang menerapkan MVC yang menggunakan konseptual view bisa dilihat di slide 12 ini. Jadi dibuat 3 komponen, ada controller, view, kemudian modelnya, kemudian dijelaskan untuk controller itu menampilkan mengaturnya seperti apa, untuk view dia menampilkannya akan seperti apa, kemudian untuk model cara memodelkan datanya akan seperti apa. Kemudian di sini ada proses interaksinya yang dikembangkan. Jadi ini seperti template apabila menggunakan model MVC. Kemudian kalau dilihat dari sisi proses, kita mengembangkan arsitektur sistem pakai MVC, tetapi sudut pandang yang diambil adalah sudut pandang proses, nanti akan menyertakan seperti ini. Jadi menyertakan browser, karena ini umumnya digunakan di aplikasi web, jadi di sini sudah dimasukkan komponen lain, sistem lain, yaitu berupa browser. Nanti di sini kelihatan bahwa view ini, kan view tadi komponen yang menampilkan data, dia akan mengirim datanya ke browser. Kemudian yang berfungsi menangkap interaksi pengguna itu adalah si controller, karena dia mengambil data dari browser. Nah, kalau di sini bisa dilihat bahwa pengguna tidak mungkin langsung memiliki akses ke model atau data. Jadi ini lebih security-nya lebih aman seperti itu. Nah, di sini akan dijelaskan proses apa saja yang terlibat di dalam setiap komponen. Contohnya di sini yang ada di dalam model itu adalah database sama logic bisnis dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke jenis atau pola arsitektur yang layered. Nah, pola arsitektur ini
Ini umumnya digunakan untuk sistem-sistem yang kemudian kita bisa memodelkan interaksi antar subsistem yang ada di dalam sistem yang akan kita kembangkan. Nah, biasanya di dalam setiap layer itu dia menggambarkan fungsionalitas dari sistem. Jadi pembagian layer untuk arsitektur ini itu didasarkan atas fungsional atau layanan sistem yang akan dikembangkan. Nah, kemudian untuk satu layer nanti dia memiliki sekumpulan layanan yang ada di dalam sistem yang akan kita kembangkan. Nanti kita bisa lihat nanti selanjutnya ada penggambaran bagaimana menyusun fungsional sistem ke dalam layer-layer tersebut. Kemudian yang menjadi garis bawah adalah nanti setiap layer akan bergantung pada layer yang ada di bawahnya. Jadi istilahnya proses interaksi antar proses itu tidak bisa kemudian mengakses apabila layer dia berada di layer yang tidak saling bertumpuk seperti itu. Jadi layer yang di atas itu dia bisa mengakses fungsi atau layanan dari layer yang ada di bawahnya, yang tepat ada di bawahnya seperti itu. Nah, kemudian perangkat lunak yang menggunakan pola ini dalam penyusunan arsitekturnya itu cocok apabila proses pengembangan perangkat lunak yang dipilih adalah yang bersifat inkremental. Kenapa demikian? Karena kita bisa menjadikan layer yang ada itu menjadi patokan inkremen apa yang akan kita buat pada saat pengembangan perangkat lunak. Misalnya untuk inkremen pertama diambil fungsi-fungsi atau komponen yang ada di layer 1 misalnya. Selanjutnya untuk layer 2, fungsi yang ada di layer 2 kita ambil untuk diimplementasikan untuk inkremen selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk layer arsitektur ini nanti arsitekturnya dia dalam bentuk susunan layer, kemudian tidak ada ketentuan jumlah layer yang bisa digunakan. Itu akan disesuaikan dengan jenis sistem yang dikembangkan. Nah, penjelasan untuk layer arsitektur seperti ini. Jadi layer arsitektur dia akan mengatur sistem dalam bentuk layer-layer. Jadi gambaran arsitektur sistemnya itu dalam bentuk layer-layer, tersusun atas layer-layer, di mana nanti satu layer dia memuat layanan-layanan yang ada di dalam sistem yang akan dikembangkan. Nanti ada contohnya itu berupa sebuah sistem layanan perpustakaan. Jadi sistem perpustakaan digital seperti itu, di mana sumber daya dari perpustakaannya itu berasal dari beberapa perpustakaan. Seperti itu. Kemudian kapan digunakan? Nah, ini kapan digunakannya adalah arsitektur sistem ini baik digunakan ketika sistem yang akan kita kembangkan sebenarnya sudah ada sistem pendahulunya. Jadi tinggal ada penambahan-penambahan yang perlu kita tambahkan seperti itu. Kemudian ketika, nah ini karena tadi sebenarnya layer arsitektur ini bisa masuk ke dalam arsitektur dalam bentuk development view. Karena apa? Karena layer arsitektur ini bisa dijadikan panduan ketika kita ingin mengembangkan sistem, kemudian tim pengembang kita terdiri dari beberapa tim dan ingin kita bagi-bagi pengerjaan perangkat lunak ke dalam tim tersebut. Nah, ini bisa menggunakan layer arsitektur. Nanti tinggal dibagi, misalnya untuk layer 1 tim mana yang bertanggung jawab untuk pengembangannya, layer 2 tim mana. Nah, sehingga pembagian tugasnya akan lebih jelas seperti itu. Kemudian keuntungannya seperti apa? Keuntungannya adalah memungkinkan perubahan semua layer selama interface tidak berubah. Nah, jadi ini terkait dengan reusable. Jadi layer arsitektur ini mudah di reusable, bisa digunakan kembali untuk pengembangan sistem yang lain. Asalkan tadi interface-nya sama. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya itu adalah di proses pemisahannya sebenarnya. Jadi proses pengembangan arsitekturnya itu kan terdiri dari beberapa layer. Nah, mungkin kesulitannya adalah di sini bagaimana menentukan jumlah layer yang paling optimal dan kemudian fungsional mana yang akan masuk ke layer yang mana, seperti itu. Kemudian untuk layer arsitektur ini adalah dia akan menjadi kendala apabila penekanan utama dari sistem yang akan dikembangkan itu adalah performansi. Karena tadi bahwa layer itu hanya bisa mengakses layer yang ada yang layer yang tepat ada di bawahnya.
Nah, susunan atau organisasi dari arsitektur sistem yang memanfaatkan pola layer ini akan seperti ini di slide 16. Jadi ini gambaran umumnya. Gambaran umumnya seperti ini. Umumnya minimum aplikasi yang akan dikembangkan itu punya 4 layer. Layer paling atas itu adalah layer yang terkait dengan user interface. Jadi interface dari sistem yang akan kita gunakan itu berbasis apa? Apakah dia web, apakah dia desktop, apakah dia kalau web dia diakses dengan browser dan seterusnya. Itu dijabarkannya di layer paling atas. Kemudian yang layer selanjutnya ini terkait dengan user interface management. Jadi komponen-komponen user interface yang akan digunakan seperti apa, interaksi antara pengguna dengan sistem akan seperti apa, itu dituliskan di layer kedua. Selain itu, proses autentikasi dan otorisasi kalau ada di sistem yang akan kita kembangkan itu dituliskannya juga di layer kedua. Kemudian yang ketiga itu digambarkan fungsionalitas dari sistem yang akan kita kembangkan secara umum. Jadi core business logicnya di sini, misalnya apakah ada proses penghitungan kalau di rumah sakit proses pendaftarannya, kemudian apakah ada laporan yang dihasilkan, nah itu apakah ada proses pencarian, nah itu ada di layer ketiga ini. Kemudian yang terakhir ini adalah yang paling bisa dikatakan komponen dari sistem yang ingin kita jaga keamanannya. Contohnya adalah database, kemudian operating sistemnya, dan lain, sistem support yang lain. Nah, yang tadi dikatakan bahwa arsitektur layer ini adalah dia hanya bisa mengakses layer yang ada di bawahnya. Jadi contohnya fungsi-fungsi yang ada di layer ketiga ini, layer 1, 2, 3, 4. Oke. Yang ada di layer ketiga ini dia hanya bisa memanfaatkan atau dia bisa mengakses langsung layer yang ada di bawahnya. Sedangkan misalnya yang di atas user interface ini tidak bisa mengakses langsung database. Jadi ini dia proses mengaksesnya harus per layer. Jadi diusahakan bahwa tiap layer ini dia memiliki fungsi yang saling terkait, jadi saling support sehingga bisa mengakses layer yang ada di bawahnya. Nah, ini contoh yang kita bisa gunakan. Jadi ini contoh sebuah arsitektur sistem yang menggunakan pola layer. Kemudian ini adalah arsitektur sistem dari tadi yang saya jabarkan contohnya, bahwa sistem perpustakaan digital di mana sistem perpustakaan ini dia bisa mengakses dari berbagai perpustakaan yang ada. Nah, bisa dilihat di sini cara perancangan arsitekturnya. Yang pertama, interface-nya itu dijabarkan seperti apa. Di sini dikatakan bahwa sistem ini dia web browser interface. Nah, dari sini kita punya gambaran bahwa sistem yang akan dikembangkan itu akan berbasis website. Kemudian yang kedua, ini dijabarkan jenis interaksi dengan webnya akan seperti apa, kemudian apakah ada proses autentikasi dan otorisasi. Di sini bisa dilihat bahwa dia ada proses login, kemudian untuk interaksi pengguna dengan sistemnya dalam bentuk forms, dan kemudian ada query, kemudian ada juga bagian untuk mencetak, print manager. Mungkin ini print manager bukan mencetak secara fisik, tapi proses menampilkan nanti sumber daya perpustakaan yang mungkin dalam bentuk buku, atau apabila ada seperti dokumen jurnal nanti bisa melayani menampilkan di bagian sini. Nah, setelah itu baru masuk ke fungsi-fungsi utama dari sistem yang dikembangkan. Jadi ada berbentuk pencarian. Jadi distributed search karena maksudnya bahwa pencariannya bisa dilakukan di lintas perpustakaan atau lintas database. Kemudian ada proses pengembalian dokumen, ini maksudnya pengembalian hasil pencarian. Kemudian rights manager, ada proses accountingnya. Kemudian di layernya ini ada tambahan satu layer, mungkin ini yang sedikit berbeda dari tadi template-nya, ada library index. Ini ditambahkan karena tadi dikatakan bahwa sistem ini dia bisa mengakses dari berbagai perpustakaan. Nah, kalau diakses dari berbagai perpustakaan, tentu saja database-nya akan berbeda-beda, seperti digambarkan di sini, database 1, database 2, database 3, sehingga perlu ada library index yang mengatur nanti akan pencariannya dicari di library, di database yang mana, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ini juga contoh lain dari arsitektur sistem yang menggunakan layer architecture. Ini adalah
arsitektur sistem dari Mencare atau sistem informasi klinik yang sudah kita bahas di perkuliahan ini. Nah, bisa dilihat di sini dimulai dari interface-nya. Kalau ini dia berbasis web, maka di interface-nya dikatakan bahwa pengaksesannya menggunakan web browser. Kemudian di sini berbicara tentang interaksinya akan seperti apa, kemudian ada proses validasi dan verifikasinya seperti apa. Jadi di Mencare nanti ada proses login, ada proses pengecekan role, jadi siapa yang mengakses aplikasi yang dikembangkan, apakah perawat, apakah dokter, apakah staff apakah staff di front office-nya dan seterusnya. Nah, itu ada role checking. Terkait dengan verifikasi validasi, ada validasi datanya, apakah datanya sudah tepat atau tidak. Kemudian ini adalah jenis interaksinya. Jadi jenis interaksinya berupa form dan ada berupa menu-menu yang akan digunakan oleh sistem untuk digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem yang akan dikembangkan. Kemudian setelah yang ketiga adalah layanan-layanan yang ada di sistem yang akan kita kembangkan. Seperti ada layanan keamanan, security manajemennya, kemudian ada terkait dengan patient info, jadi menampilkan info pasien, ada proses atau layanan ekspor dan impor datanya, karena seperti yang kita ketahui Mencare ini dia bisa mengakses database dari sistem yang lain. Jadi data pasien, kemudian rekam mediknya itu bisa diimpor, bisa diekspor ke sistem yang saling terkait. Kemudian pasien info yang tersimpan di sistem yang lain itu bisa diimpor, sehingga ada di dalam komponen ini data impor dan ekspor. Kemudian ada layanan untuk menghasilkan report atau laporan. Nah, dia ada di layer ketiga karena report ini dihasilkan pasti diambil dari data-data yang ada yang sudah tersimpan di dalam database. Kemudian di layer terakhir ada terkait dengan transaction management dan ada database pasien. Nah, seperti ini. Nah, semoga lihat dari arsitektur ini sudah punya gambaran arsitektur sistem penggambarannya akan seperti apa. Nah, itu tadi penjelasan. Jadi kita sudah pada pertemuan 12 ini kita sudah menjelaskan dua pola arsitektur yang bisa diadopsi dalam membuat arsitektur sistem. Tadi yang pertama ada MVC dan yang kedua ada layer architecture. Nanti sisanya akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, nanti silahkan dituliskan pertanyaannya di Google Classroom. Kalau begitu saya cukupkan sekian. Terima kasih.